Pernah nggak sih kamu duduk sendirian, tiba-tiba kepikiran, apa sih sebenarnya tujuan hidup gue? Bukan pertanyaan tentang uang, kerjaan, atau siapa jodoh lo nanti. Tapi pertanyaan yang lebih dalam, kenapa gue hidup? Buat apa semua ini? Kita tumbuh besar diajari banyak hal, belajar dapat nilai bagus, kuliah biar dapat kerja biar dapat uang, nikah, punya anak, beli rumah, pensiun. Tapi setelah semua itu tercapai, kadang ada ruang kosong, yang nggak bisa diisi sama gaji, liburan, atau likes di media sosial. Filosofi hidup bukan tentang mencari jawaban pasti, tapi tentang keberanian untuk mempertanyakan, bahkan ketika semua orang diam. Socrates pernah bilang, hidup yang tidak dipertanyakan, tidak layak dijalani. Artinya, hidup bukan cuma soal ikut arus, tapi berani berhenti sejenak dan bertanya, apakah arah ini benar? Apakah cara hidup gue sekarang benar-benar hidup? Atau cuma bertahan? Kita sering sibuk ngejar yang di luar. Pujian, validasi, status, gaya hidup, tapi lupa, hal paling penting justru ada di dalam, ketentraman, keseimbangan, makna. Stokisme mengajarkan, jangan fokus ke hal yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngatur omongan orang, cuaca, nasib buruk, atau masa lalu. Tapi kita bisa ngatur respon kita. Mau marah, atau menerima, mau nyalahin, atau belajar, mau jatuh dan berhenti, atau jatuh dan bangkit lagi. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, bilang, segala sesuatu bisa diambil dari manusia, kecuali satu, kebebasan untuk memilih sikap dalam situasi apapun. Itu filosofi hidup, bukan menghindari penderitaan, tapi menemukan makna dalam penderitaan. Kebahagiaan itu penting, iya, tapi jangan jadikan itu tujuan utama, karena kebahagiaan itu datang dan pergi. Tapi makna hidup, kalau kamu temukan, bisa jadi cahaya bahkan di hari paling gelap. Makna bisa muncul dari hal kecil, membantu orang lain, berkarya, memaafkan, menerima luka dan tetap memilih mencintai dunia. Kadang, kita berpikir hidup harus selalu naik, selalu senang, selalu berhasil. Padahal hidup itu seperti gelombang, naik dan turun, terang dan gelap, tumbuh dan hancur, dan itu bukan kegagalan, itu proses. Filsafat Timur, seperti Zen dan Taoisme, mengajarkan tentang mengalir bersama hidup, bukan memaksakan kehendak, tapi mendengarkan. Bukan melawan terus, tapi tahu kapan berhenti dan diam. Kita terlalu sering berlari, padahal mungkin yang kita butuhkan bukan lari lebih cepat, tapi diam lebih dalam, menikmati keheningan, mengamati napas, mendengar suara hati, karena di dalam diam, kita sering menemukan yang paling jujur dari diri kita. Filosofi hidup bukan berarti kamu harus jadi serius setiap hari, tapi kamu mulai sadar, hidup ini bukan hanya tentang bagaimana cara gue bertahan, tapi bagaimana cara gue hidup dengan utuh, dengan sadar, dengan arah. Kadang, hidup gak ngasih jawaban cepat, tapi setiap luka, kehilangan, tawa, kegagalan, dan keberhasilan, semua menyusun mozaik yang bentuk akhirnya belum kelihatan sekarang. Tapi percayalah, semuanya akan berarti. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa hilang arah, merasa hidup gak adil, atau merasa gagal jadi apa-apa, mungkin, ini saatnya kamu berhenti sebentar, tanya ke diri sendiri, apa arti hidup gue? Bukan menurut orang lain, tapi menurut gue sendiri, karena pada akhirnya, filosofi hidup bukan tentang tahu semua jawaban, tapi tentang berani hidup. Dengan tanya yang jujur, dan selama kamu masih mau mencari makna, kamu masih hidup, benar-benar hidup.